Lumen nomor 11702, 19 Agustus 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bagaimana Menghidupi Hidup. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 19 ayat 16 sampai 17. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah. Jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan peroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Saudara-saudari terkasih, semua orang memiliki hawa nafsu dan kelekatan tidak teratur untuk berbuat baik, yang dalam filsafat disebut sebagai libido adorandi. Libido mengacu pada hawa nafsu dan kelekatan tidak teratur. Sementara adorandi, serupa bahasa Inggris adorable, artinya disanjung, dipuja, dan disembah.
libido adorandi di dalam diri manusia mendorongnya untuk terus berusaha menjadi yang terbaik. Secara manusiawi, hal ini terdengar wajar dan positif. Namun secara ilmiah, sebagai sebuah kelekatan, dorongan ini bisa jadi mendikte manusia dan membutakan kesadaran hati nuraninya. Seperti yang dialami oleh orang-orang Farisi, di mana mereka selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik, sehingga tanpa sadar lalu meninggikan diri sendiri atas kebaikan yang mereka lakukan, serta merendahkan orang lain yang kalah baik dari mereka. Saudara-saudari terkasih, oleh karena itulah Yesus menjawab, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Hanya Allah Bapalah yang baik." Yesus sendiri tidak pernah menerima saat orang lain menyebut dirinya baik, karena ia selalu menegaskan kembali, hanya satu yang baik, yaitu Allah Bapa. Namun demikian, Yesus tidak terjebak dengan salah kata yang digunakan oleh orang tersebut. Ia memahami maksud inti dari pertanyaannya, yakni mengenai cara hidup yang benar. Maka Yesus pun menjelaskan tentang 10 perintah Allah yang perlu dipatuhi oleh manusia agar kehidupannya berjalan dengan lancar. Jawaban Yesus disetujui oleh orang tersebut, karena ternyata ia sudah melakukannya, dan kehidupannya terbukti berjalan dengan lancar dan sukses. Namun orang itu merasa masih ada yang kurang, sehingga ia bermaksud untuk mengatasi kekurangan tersebut dan bertanya, "Apa lagi yang masih kurang?" Saudara-saudari terkasih, jawaban Yesus sungguh bertentangan dengan harapan manusia. Alih-alih memperoleh cara tambahan untuk mengisi kekurangan dirinya, Yesus malah menganjurkannya untuk melepaskan segala harta miliknya yang berharga. Kelekatannya pada harta milik di dalam filsafat disebut sebagai libido possenandi, yang artinya hawa nafsu dan kelekatan tidak teratur untuk menikmati dan memiliki sesuatu. Maka ketika Yesus meminta ia untuk menjual seluruh harta milik dan membagi-bagikannya kepada fakir miskin, ia pun merasa sedih dan tidak berdaya, karena libido possenandi berkuasa atas dirinya untuk tetap mempertahankan kenikmatan dan kepemilikan yang ada padanya sekarang. Di dalam filsafat, ada satu lagi jenis hawa nafsu dan kelekatan tidak teratur, yaitu libido dominandi, yang mendikte manusia untuk memaksakan kehendaknya agar dituruti sehingga ia memperoleh kuasa atau mendominasi. Untuk menjinakkan dan mengatur ketika libido tersebut, strateginya serupa, yaitu melakukan agree kontra atau bertindak menyangkal diri, alias melepaskan kendalinya atas diri kita, sehingga kuasa Allah saja yang bekerja dan menggerakkan hidup kita. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Maukah saya
mengakui kelekatan pribadi pada kenikmatan dan kepemilikan, penghormatan dan kuasa mengatur, serta penyanjungan dan pemujaan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas petunjuk-Mu pada hari ini. Kami akui kami masih seringkali terjebak dalam keinginan untuk menjadi baik, sehingga tidak sadar bahwa Engkau telah menegaskan bahwa hanya satu yang baik, yakni Allah Bapa. Bimbinglah kami untuk mematuhi 10 perintah Allah, agar hidup kami lancar berlimpah berkat. Tuntunlah kami juga untuk berani melepaskannya. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.